Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aulia Putri dari kelas Manajemen C, NIM 24601053. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, apa itu hak asasi manusia? Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, atau status sosial. Latar belakang. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap individu. Sejak dilahirkan, hak ini berlaku untuk semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun kedudukan sosial. HAM bersifat universal sehingga tidak dapat diabaikan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Menegakkan dan perlindungan HAM menjadi hal yang paling penting demi terwujudnya kehidupan yang adil, setara, dan bermartabat bagi setiap warga negara. Dalam perjalanan sejarah dunia, isu HAM semakin menjadi perhatian serius seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional tentang pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen internasional. Salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang disahkan oleh PBB. Indonesia sebagai anggota PBB juga telah mengadopsi berbagai ketentuan tersebut ke dalam peraturan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, di tengah adanya regulasi dan lembaga pelindung HAM, praktik pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil, pelanggaran kebebasan berpendapat, hingga penghilangan paksa menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM masih menghadapi tantangan besar. Situasi ini menjadi pengingat bahwa pentingnya sosialisasi, pendidikan, serta penegak HAM harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak asasi manusia menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Dengan memahami HAM secara menyeluruh, diharapkan seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara, dan menghormati hak setiap individu. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak pokok yang secara kodrati melekat pada setiap pribadi manusia sejak ia dilahirkan. Hak ini bersifat mutlak, tidak dapat dialihkan, dicabut, ataupun diabaikan oleh siapapun, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap orang tanpa melihat latar belakang etnis, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan berhak atas pengakuan, perlindungan, dan penemuan hak-hak tersebut demi menjaga martabat dan nilai kemanusiaannya.
Secara yuridis, pengertian HAM dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, di antaranya yang pertama, hak untuk hidup. Setiap warga negara dijamin haknya untuk hidup layak dan aman. Contohnya, pemerintah Indonesia melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS agar seluruh rakyat, terutama masyarakat miskin, tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Negara tidak melarang warganya untuk menikah atau berkeluarga sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Contoh nyata adalah kemudahan akses pencatatan pernikahan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Indonesia, kebebasan untuk memilih dan menjelaskan agama dijamin dalam konstitusi. Contohnya adalah pengakuan resmi terhadap 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang diakui oleh pemerintah. Yang keempat, hak untuk menyatakan pendapat. Setiap orang di Indonesia memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum, baik melalui media sosial, untuk jasa, maupun media cetak, selama tidak melanggar ketertiban umum, misalnya kegiatan demonstrasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan. Pemerintah Indonesia menerapkan wajib belajar 12 tahun agar seluruh anak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah secara gratis di sekolah negeri. Yang keenam, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini diwujudkan dalam bentuk upaya pemerintah menerapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk melindungi kesejahteraan para pekerja. HAM ini bersifat non-derogable rights, artinya hak-hak tertentu tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat, perang, atau bencana. Contohnya, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan tetap harus dijamin meskipun dalam keadaan genting. Lebih dari itu, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan seimbang, di mana semua hak dan kewajiban berjalan beriringan. B. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Perjalanan sejarah hak asasi manusia telah mengalami proses panjang yang penuh dinamika, sejak masa lampau hingga era modern. Konsep HAM tidak lahir begitu saja, melainkan berkembang melalui berbagai peristiwa penting yang terjadi di dunia, seiring dengan perjuangan umat manusia untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Berikut beberapa longgak utama yang menjadi dasar perkembangan HAM di dunia. Yang pertama, Magna Carta. Magna Carta atau Piagam Agung merupakan dokumen penting yang ditandatangani di Inggris pada tahun 1215 oleh Raja John. Piagam ini memuat ketentuan yang membatasi kekuasaan raja dan melindungi hak-hak para bangsawan.
Salah satu prinsip penting dari Magna Carta adalah larangan penahanan atau penghukuman seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil. Piagam ini menjadi cikal bakal lahirnya prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap warga negara. Yang kedua, Bill of Rights. Bill of Rights adalah undang-undang yang disahkan di Inggris pada tahun 1689 sebagai hasil revolusi Glorious Revolution. Isi dari dokumen ini menjamin kebebasan berpendapat di parlemen, melindungi hak rakyat dalam pemilihan umum yang bebas serta melarang segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghukuman yang kejam. Bill of Rights menjadi dasar penting dalam perkembangan demokrasi konstitusional di dunia barat. Yang ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, serta hak untuk mengejar kebahagiaan. Deklarasi ini menjadi landasan bagi perjuangan bangsa Amerika untuk merdeka dari Inggris, sekaligus menjadi inspirasi bagi gerakan hak asasi manusia di berbagai negara lain. Yang keempat, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dihasilkan dari Revolusi Prancis. Deklarasi ini menggarisbawahi hak-hak dasar manusia seperti hak atas kebebasan, kepemilikan, keamanan, serta hak untuk menentang penindasan. Dokumen ini menyatakan bahwa semua warga negara adalah setara di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga menjadi tonggak penting bagi prinsip persamaan di depan hukum di seluruh dunia. Yang kelima, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara di dunia membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menandatangani piagam yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan melindungi HAM. Piagam ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional untuk mendorong penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi. Yang keenam, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1948, Majelis Umum PBB secara resmi menyesahkan Deklarasi Universal HAM yang memuat 30 pasal tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini menjadi acuan global bagi perkembangan berbagai instrumen hukum HAM di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa hak yang dijamin dalam deklarasi ini meliputi hak atas hidup, hak atas kebebasan berpikir, beragama, hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Di Indonesia, semangat penghormatan HAM juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM sebagai bentuk komitmen terhadap standar internasional tersebut. C. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Agar pelaksanaan hak asasi manusia berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa HAM tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga harus diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah prinsip-prinsip penting
dalam hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas, berlaku untuk semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak ini berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa terkecuali. Tidak ada satupun individu yang dapat dikecualikan dari hak-hak dasar ini, baik berdasarkan perbedaan ras, agama, kewarganegaraan, bahasa, maupun status sosial. Setiap orang dimanapun mereka berada berhak memperoleh perlakuan yang adil dan setara atas dasar kemanusiaannya. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun, bahkan oleh negara. Artinya, hak-hak ini tetap dimiliki manusia dalam situasi apapun, termasuk pada masa darurat, perang, atau kerusuhan. Contohnya adalah hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Semua hak manusia harus diakui secara utuh, tanpa pemisahan antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya hak atas pendidikan sama pentingnya dengan hak untuk bebas berpendapat. Yang keempat, kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pandangan politik, atau status lainnya. Yang kelima, partisipasi dan akuntabilitas. Negara berkewajiban untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perurusan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Selain itu, pemerintah harus bertanggung jawab dan dapat diminta pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran HAM. Prinsip ini menuntut adanya transparansi, keadilan, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam konteks internasional, tetapi juga diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J secara tegas mengatur hak-hak asasi warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Selain itu, pembentukan lembaga seperti Komnas HAM juga merupakan bukti konkret bahwa prinsip-prinsip HAM di Indonesia diterapkan untuk mencegah, menyelesaikan, dan menindaklanjuti pelanggaran hak asasi yang mungkin terjadi di masyarakat. D. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Hak ini ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta komitmen pemerintah untuk memastikan HAM diakui dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut adalah bentuk-bentuk pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang pertama, Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada bab 10A Pasal 28A hingga 28J, hak-hak asasi warga negara diatur secara jelas dan menyeluruh. Di dalamnya tercantum berbagai hak pokok seperti hak untuk hidup Pasal 28A, hak untuk berkeluarga Pasal 28B, hak
untuk kebebasan berpendapat Pasal 28E, hak atas pendidikan Pasal 28C, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan HAM, baik untuk individu maupun kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan Pengadilan Khusus HAM yang bertugas mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Keberadaan pengadilan ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Yang keempat, Lembaga Penegak dan Pelindung HAM, Komnas HAM. Pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berfungsi sebagai lembaga independen untuk melakukan pengkajian dan penelitian HAM, memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan pelaksanaan HAM, melakukan mediasi dalam menyelesaikan sengketa HAM. 5. Ratifikasi Perjanjian Internasional tentang HAM. Indonesia juga turut meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi Penghapusan Secara Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial. Ratifikasi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam menerapkan standar internasional perlindungan HAM. Yang keenam, implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berusaha menjalankan HAM dalam berbagai kebijakan publik seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS untuk menjamin hak atas kesehatan, program wajib belajar 12 tahun untuk memastikan hak atas pendidikan, penetapan upah minimum provinsi untuk menjamin hak atas penghidupan yang layak bagi pekerja, kebebasan berpendapat dan berorganisasi baik di dunia nyata maupun media sosial, sepanjang tidak melanggar norma hukum dan ketertiban umum. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan kasus pelanggaran HAM seperti penghilangan paksa, pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Walaupun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk melindungi hak asasi manusia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang tergolong ringan maupun berat. Pelanggaran ini menjadi cermin bahwa pelaksanaan HAM belum sepenuhnya efektif di semua lapisan masyarakat. Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM besar yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. Setelah peristiwa G2OS PKI terjadi operasi pembersihan yang meluas terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut,
Diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban pembunuhan, penahanan tanpa proses hukum, serta penganiayaan. Peristiwa ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia, meskipun hingga kini penuntasannya masih menjadi perdebatan publik. Yang kedua, tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, 1998 sampai 1999. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta menuntut reformasi politik berujung bentrok dengan aparat keamanan. Insiden ini menyebabkan sejumlah mahasiswa tewas akibat tembakan peluru tajam. Yang ketiga, kasus Timor Timur 1999. Menjelang dan sesudah referendum kemerdekaan Timor Timur, terjadi berbagai pelanggaran HAM yang melibatkan milisi, pro-interaksi, dan aparat keamanan seperti pembunuhan massal, penganiayaan, pembakaran rumah warga, hingga pengungsian paksa. Beberapa pelaku sempat diadili di pengadilan HAM Ada Hoc, namun banyak pihak menilai proses hukum tersebut belum mampu mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Yang keempat, kasus kekerasan di Papua. Berbagai laporan menyebutkan bahwa di Papua masih sering terjadi dugaan pelanggaran HAM, terutama terkait tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil, pembatasan kebebasan berpendapat, serta pelanggaran hak asasi hidup dan rasa aman. Kasus ini masih menjadi perhatian lembaga HAM nasional dan internasional. Yang kelima, penghilangan paksa aktivis 1997 sampai 1998. Menjelang kejatuhan Orde Baru, sejumlah aktivis pro-demokrasi dilaporkan hilang secara misterius. Sebagian kecil dari mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara sebagian besar lainnya tidak diketahui nasibnya. Hingga kini Komnas HAM telah menyelidiki kasus ini, namun proses peradilan belum mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia sejak lahir, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat secara luas. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang apapun. Perkembangan HAM tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui sejarah panjang yang ditandai dengan lahirnya berbagai dokumen penting seperti Magna Carta, Bill of Rights, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dari Prancis, hingga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterapkan oleh PBB. Indonesia sendiri telah menjadikan HAM sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang turunannya.